saya dengar dari sumber yang sangat dekat dengan presiden terpilih, setidaknya ada 3 hal lah yang tidak mungkin ditawar dari Prabowo menurut kalangan yang paling dekat. Yang pertama adalah makan bergizi gratis, yang kedua itu adalah swasembada beras, dan yang ketiga adalah hilirisasi. Tapi tidak disebut IKN-nya. Oh, mak. Jadi kalau kemudian Pak Prabowo itu tidak menjadikan IKN itu sebagai skala prioritas, ya menurut saya sih ya wajar-wajar saja. Dan boleh, bukan janji Pak Prabowo untuk segera menyelesaikan IKN kan? Tapi yang pasti setiap janji itu harus ditunaikan. Karena janji itu adalah hutang. Alwa tidak. Jangan kau yang berjanji, kau yang mengingkari kan? Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Seperti biasa, ada Mas Jaka Budi Santoso. Salam sehat. Salam sehat Mas, seger sekali nih. Karena kita makannya bergizi. Konsumsi makan bergizi, tercukupi. Oke, dan Mas Abdul Kohar. Saya baru mau mengatakan salam bergizi. Ya udah, salam sehat dan bergizi. Nah, gitu. Iya, jadi makan bergizi itu memang penting ya. Penting. Apalagi buat anak-anak kan, anak-anak sekolah itu kan. Tapi ya kalau misalnya makanan bergizi itu dianggarkan 71 triliun di APBN dalam 1 tahun, apakah mencukupi? Nah, ini kayaknya langsung aja nih. Tapi sebentar Mas. Iya. Sebelum Mas Kohar menjawab, ini kali ini agak berbeda. Karena kita taping ini ditonton kawan-kawan dari Borneo News dan Palangka Pos. Oh ya. Terima kasih sudah hadir dan menonton kami. Sebagai tamu ya. Nanti kapan-kapan gabung nggak apa-apa. Kita ngomongin kalau misalnya tiba-tiba ada yang interupsi, boleh, bebas. Kan Kalimantan kan dia bicara ini, karena Kalimantan kan dekat dengan IKN. Itu dia. Meskipun IKN di Kalimantan Timur, dia teman-teman kita ini dari Kalimantan Tengah. Itu mengingatkan memori saya tahun 2006. Saya 1 tahun di Pangkalan Bun. Jadi yang membidani pernah 3 bulan di ini Mas Kohar lah salah satunya ya. Ya insya Allah begitu. Ya sombongnya begitu. Saya awal-awal pernah juga. Saya nggak pernah. Saya alhamdulillah diberikan kesempatan untuk meng-create lah dulu Borneo News. Jadi termasuk yang membuat manifestonya. Visi misi Borneo News itu kreasi saya itu. Tapi waktu itu belum termasuk ini makan bergizi gratis ya. Belum. Itu karena visi misinya beda. Tapi kami dulu sangat bergizi di sana itu. Meskipun di Kalimantan kami sangat bergizi karena ownernya Borneo News ini adalah orang yang sangat memperhatikan gizi. Sama sekarang seperti iya. Sekarang sih pasti masih bergizi juga. Betul, pasti bergizi. Apalagi saya dengar-dengar Borneo News dan Palangka Pos ini sekarang bukan lagi bisa jalan, tapi mereka untung. Luar biasa. Sering bagi-bagi bonus saya dengar. Luar biasa. Jadi itulah di tengah situasi sulit seperti ini masih bisa bagi-bagi bonus dan untung ya. Saya dengar dari lingkaran yang paling dekat lah. Gitu. Sama juga dengan lingkaran paling dekat presiden terpilih. Ini menarik. Gimana? Jadi kenapa kok sekarang sepertinya itu presiden terpilih Prabowo Subianto sangat getol timnya membicarakan tentang makan bergizi gratis. Paling tidak kan tim transisi kan beberapa kali konferensi pers kan terkait dengan itu. Nah mereka menyatakan bahwa makan bergizi gratis ini akan jalan. Nah dari pernyataan orang yang sangat dekat dengan Prabowo, sumber yang sangat dekat dengan Prabowo mengatakan bahwa memang makan bergizi gratis ini akan menjadi program yang tidak boleh ditawar. Tidak boleh ditawar. Prioritas utama. Prioritas utama bahkan terhadap para calon menteri nanti. Mereka akan disodori semacam kayak kontrak, kira-kira begitulah. Semacam kayak kontrak, meskipun tentu saja bukan kontrak. Setuju. Kalau Anda setuju, ayo kita bersama-sama dalam satu gerbong. Tapi kalau Anda tidak setuju, ya nggak apa-apa. Tidak kami paksakan, tapi ya tidak boleh menjadi bagian dari kami. Karena ini adalah program yang tidak bisa ditawar-tawar. Setidaknya ada 3 hal lah yang tidak mungkin ditawar dari Prabowo menurut
kalangan yang paling dekat. Yang pertama adalah makan bergizi gratis. Yang kedua itu adalah swasembada beras. Mengembalikan swasembada beras. Dan yang ketiga adalah hilirisasi. Itu saling menopang itu sebenarnya. Nah, 3 itu. Tapi tidak disebut IKN ya. Oh, mak. Jadi ini masih saya kaitkan dengan episode kita sebelumnya. Iya. Maka dari orang yang termasuk dekat nih dengan paling dekat dengan sangat dekat. Sangat dekat. Sangat masuk dalam lingkaran yang sangat dekat. Dari 3 prioritas tidak itu. menyebut lah. Tapi ketika ditanya soal IKN bagaimana, dia mengatakan, loh itu kan amanat undang-undang bukan? Dijawab balik begitu, amanat undang-undang iya. Tapi kan di amanatnya kan tidak harus selesai 2-3 tahun kan? Di amanat undang-undangnya kan harus masih bisa sampai sekian tahun. Ya karena itu akan lanjut tapi mengikuti kira-kira ya. Bahasanya ini bahasa yang saya terjemahkan ya, saya terjemahkan kira-kira IKN tetap lanjut tapi akan mengikuti ritme pemerintahan baru disesuaikan dengan anggaran yang ada. Tapi untuk 3 hal tadi yang disebutkan itu tidak bisa ditawar-tawar. Karena itulah kenapa kemudian makan bergizi gratis ini itu menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan. Dan nanti 20 Oktober itu akan ada sesuatu yang di-launching lagi. Konteksnya adalah swasembada beras. Apa itu? Food estate di Papua. Yang rencananya dalam waktu 3 tahun itu akan mencetak sawah 1 juta hektar. Dan nanti sampai akhir 2029 ditargetkan 3 juta hektar. 1 juta hektar kalau 1 hektarnya itu setara 5 ton gabah kering giling, maka akan ada 5 juta ton gabah kering giling dihasilkan kan dalam setiap tahun. Maka dalam setiap panen. Maka disitulah kita akan bisa swasembada beras. Kira-kira begitu logikanya. Jadi dari situ saya menjadi maklum kenapa Prabowo kemudian ngotot. Selain karena memang ini sudah masuk dalam janji kampanye kan. Nah itu. Dan janji itu seperti hutang. Janji itu al-waqtu dainun. Nah itu sudah tahu. Makin Janji itu hutang yang harus ditunaikan kan. Tapi menarik apa yang disampaikan Mas Kor barusan ya. Ini relate dengan pernyataan Wakil Menteri Pertanian yang baru saja dilantik kan, Sudaryono kan. Beliau mengatakan bahwa food estate itu akan menjadi penopang kan untuk memenuhi kebutuhan makan bergizi gratis gitu loh. Tapi yang ingin saya tanyakan ke Mas Jaka adalah begini. APBN sudah menganggarkan 71 triliun. Ya. Nah, sementara Pak Prabowo salah satu syarat utama dalam makanan bergizi gratis ini harus memenuhi kecukupan gizi. Ya, kemudian juga harus didistribusikan sebanyak mungkin kepada 3T lah gitu kan. Nah, dengan 71 triliun, apakah 2 syarat yang disampaikan Pak Prabowo tadi bisa terpenuhi? Ya, kalau kita bicara soal anggaran, kalau rencananya itu kan target anggaran untuk makan bergizi gratis, sebelumnya makan siang gratis ya. Nah, terus diubah, itu kan sekitar 450 triliun ya waktu itu. Kemudian tahun pertama 2025 itu kan sekitar 100 sampai 120 triliun. Tetapi kemarin kan sudah diputuskan. Anggaran untuk 2025 itu kan hanya sekitar 71 triliun. Ya artinya pemerintah harus menghitung ulang. Karena kalau target itu kalau tidak salah sekitar 70 orang ya. 70 juta orang. 80 sampai 80 ya. Tapi kalau itu termasuk SMA kan, kalau kan masih dihitung-hitung lagi itu. Masuk SMA dan ibu hamil. Nah, ya. Jadi mesti dihitung ulang kalau target sebelumnya 1 orang itu bisa mendapatkan 15.000 nilainya, nilai makan itu. Kalau dengan 71 kan kayaknya terlalu berat. Jadi makanya ada wacana atau ada pembicaraan ya besarannya dikurangi.
Tetapi kalau besarannya dikurangi, bahkan katanya ada sampai 7.500 ya per orang ya. Ya. Itu kan. Tapi kemudian itu kan dibantah, Mas. Ya, iya. Tapi kan kalau kemudian dibantah, bahkan sebelumnya juga ada pihak-pihak dari orang GIM juga bilang akan dikurangi, tidak hanya 15.000. Nilainya berapa? Kan kita belum tahu pasti. Tapi kalau 7.500 itu kan diungkapkan oleh ekonom Irawan. Ya, Herianto itu Irawan. saya pikir dia tidak mengada-ada lah. Ya, dia mengaku diajak bicara sama dan dia katanya Prabowo. Dipersilahkan untuk memberikan pernyataan ke publik. Ya. Tetapi kalau itu tidak benar ya cari perkara lah Pak Herianto ini kan. Tetapi apapun mesti dihitung benar-benar apakah kalau 7.500 atau katakanlah 9.000 itu bisa memenuhi persyaratan bergizi. Kalau kita lihat dari pernyataan-pernyataan ahli-ahli gizi itu ya sangat minim. Ya. Bisa umpamanya nasi, telur, sama lauk. Tapi apakah setiap hari akan seperti itu? Susunya? Nah, susunya belum. Ya. Padahal kalau sebelumnya tuh Pak Erlangga dibilang 15.000 itu merata ke seluruh Indonesia dan itu termasuk susu. Ya. Ya, jadi emang kalau itu secara asupan gizi sangat memenuhi syarat kan. Nah, tapi kalau umpamanya cuma 7.500 atau paling tidak 9.000, apakah itu bisa memenuhi kebutuhan gizi anak-anak? Itu yang jadi pertanyaan. Jadi menurut saya ya pemerintah mendatang itu harus benar-benar memutar otak agar cakupannya tetap sesuai yang ditargetkan dan cakupan gizinya juga tidak berkurang. Ya salah satunya mungkin nanti bisa jadi mereka akan melakukan refocusing lagi kan? Kan bisa nanti anggaran itu diubah di kemudian hari. Dan kalau Pak Prabowo tadi Mas Kohar bilang makan bergizi gratis itu menjadi salah satu prioritas, saya pikir ya semua akan dikerahkan ke sana sih. Yeah. Dan saya pikir ini sebuah program yang bagus sih. Daripada program-program yang penting tapi tidak mendesak. Mendingan yang penting dan mendesak. Dan menurut saya makan bersih gratis itu penting dan mendesak. Karena ini kan pondasi bagi anak-anak kita untuk masa mendatang. Karena kebutuhan gizinya tercukupi sehingga dia akan menjadi SDM yang bisa diandalkan di masa mendatang. Tapi memang angka 7.500 itu kemudian menjadi liar kan, spekulasinya jadi macam-macam. Karena sekelas Menko pun juga menanggapi kan. Menko Muhajir juga mengatakan bahwa belum lebih dari cukup katanya kan. 7.500 untuk daerah-daerah tertentu itu sudah sangat besar gitu. Mojokerto atau mungkin Lamongan. Dan saya mau tanyakan ini. Oke lah, 7.500, 9.000 atau 15.500 15.000 sekalipun gitu. Apakah sudah memenuhi unsur 4 sehat 5 sempurna, Mas? Gini, jadi kategori sehat itu sekarang kan sudah bergeser, bukan lagi 4 sehat 5 sempurna. Ada beberapa kriteria-kriteria, tidak harus 4 sehat 5 sempurna karena ada beberapa hal yang tidak bisa dicampur. Ada yang mengkritisi lah, yang dulu kita terima di zaman Orde Baru itu dulu 4 sehat 5 sempurna itu. Tetapi paling tidak begini ya, berapapun angka yang dianggarkan, mestinya tidak boleh mengurangi kadar gizi yang nanti akan diberikan kepada anak-anak didik itu. Kenapa? Karena ini namanya makanan bergizi gratis, ya. Bukan kudapan, bukan cemilan. Kalau 7.500 nanti misalnya betul-betul direalisasikan, maka itu namanya kudapan bergizi. Kalau 7.500 untuk kudapan, untuk cemilan, oke, itu bisa. Tetapi untuk makan itu nggak cukup. Pakai rumus apapun nggak cukup, mau dimanapun. Di Lamongan juga nggak cukup. Itu mungkin cuman nasi uduk gitu kan. Yang menarik saat disimulasikan ke warteg kan cuma dapat nasi, kuah, sama 1 gorengan. Sekarang aja kalau kita beli di sini, ya nasi sudah uduk sama bihun aja, itu udah 7.000 loh. Ya makanya begini, saya kok tidak melihat bahwa pemerintahan mendatang berani berisiko dengan menurunkan kadar gizi. Maka yang boleh dikoreksi adalah sasarannya. Jumlah sasarannya. Kalau misalnya di tahun pertama itu misalnya sasarannya tadinya dengan anggaran 125 triliun, misalnya sekian sasaran, maka ya titik sasarannya dikurangi.
difokuskan dulu kepada sekolah-sekolah atau anak-anak didik yang memang secara gizi mereka itu tidak terpenuhi. Disinilah yang dipentingkan adanya big data. Big data tentang kadar gizi yang diterima oleh anak-anak didik peserta didik di Indonesia. Nah, dari situ titik sasar dimulai. Nah, 71 triliun saya kira cukup untuk beberapa hal ya, untuk beberapa peserta didik yang memang sejauh ini itu sangat jarang tersentuh oleh kebutuhan gizi yang memadai. Nah, dengan begitu itu bisa. Bisa juga dengan misalnya memperluas titik sasar dengan mengajak kerjasama. Mengajak kerjasama pengusaha, katakanlah seperti itu. Artinya tidak sepenuhnya jadi beban APBN. Betul, tidak sepenuhnya jadi beban APBN. Misalnya partnership dengan pengusaha-pengusaha di situ yang dimasukkan di dalam menjadi insentif, katakanlah insentif bagi pengusaha-pengusaha. Misalnya nanti mereka yang terlibat di dalam makan bergizi gratis akan mendapatkan insentif pengurangan pajak kah, atau kemudahan apa, kemudahan yang lain-lain. Banyak skema yang dilakukan. Nah, mengapa kemudian anggarannya kok akhirnya 71 triliun dari tadinya 125 triliun? Kalau dugaan saya, itu karena memang ruang fiskal tahun depan itu sangat berat. Bayangkan, tahun depan itu cicilan utang yang jatuh tempo itu 800 triliun lebih. Itu berarti hampir separuh pendapatan pajak digunakan untuk nyicil utang. Pendapatan pajak kita kan tahun ini diperkirakan kurang dari 2.000, hanya 1.900 sekian triliun. Kenapa kok turun pendapatan pajak, turun dan tidak sesuai target? Karena perusahaan-perusahaan yang bergerak di komoditas itu sekarang juga lagi turun pendapatannya. Karena harga komoditas juga turun. Nah, artinya pendapatan pajak yang naik terus-menerus dalam 3 tahun terakhir ini ditopang oleh industri-industri yang berbasis komoditas. Batu bara kah, kelapa sawit kah, yang waktu itu memang harganya lagi booming, waktu COVID ini, setelah COVID dan seterusnya itu, sampai 3 tahun terakhir lah pokoknya, sebelum 2024. Nah, sekarang memang sedang menurun ini harga komoditas. Nah, ketika harga komoditas turun, ya otomatis pendapatan turun. Kalau pendapatan usaha turun, ya pajak pasti turun, toh. Nah, itu sesuatu yang logis saja. Nah, diperkirakan juga tahun depan juga masih akan sama. Nah, kalau pendapatan pajaknya itu cuma segitu-gitu saja, sementara kebutuhan anggarannya besar, maka ya ruang fiskalnya repot. Kalau mau nambah hutang lagi, kita nanti bisa terjerat dengan lagunya Rhoma Irama yang kemarin kita sampaikan, gali lubang tutup lubang, pinjam uang bayar utang kan gitu. Itu yang akan menjadi repot. Ini setiap episode pokoknya harus ada Rhoma Irama. Sesekali epic lah nanti. Nah, itu kenapa kemudian menjadi 71 triliun. Seperti yang tadi itu. Tetapi prinsipnya saya kok tidak melihat bahwa Presiden terpilih, Prabowo, akan berspekulasi untuk menurunkan kadar gizi. Saya justru melihat bahwa ada strategi-strategi lain yang akan digenjot. Karena apa? Karena pemerintahan itu akan dilihat dari kesan pada tahun pertama. Ketika tahun pertama dia sudah memberikan kesan yang bagus, sudah memberikan kesan yang misalnya menepati janji, memberikan sesuatu yang memang dibutuhkan rakyat, lalu progresif, ya, memberikan mampu melahirkan kreasi-kreasi yang baru, yang bagus, maka dia akan naik citranya, akan naik tingkat kepuasannya, approval ratingnya juga akan makin naik dan akan lebih diterima, dan ujung-ujungnya akan mendapatkan trust, kepercayaan dari masyarakat. Nah, ketika kepercayaan sudah didapat, akan lebih mudah untuk menjalankan kebijakan. Karena nih saya dengar juga bahwa ada satu lagi program yang ya juga dari kalangan dekat. Program akan sungguh-sungguh menutup kebocoran. Yang konon katanya dalam 1 tahun itu kebocoran
di Republik ini, anggaran Republik ini 70 miliar dolar. 70 miliar dolar itu 7.000 triliun. bukan, 1.000 triliun. Hampir 1.000 triliun. 70 kali 1.000 kan 16 lah. 70 triliun, 70 kali 10 kan 700. 700. Iya, 1.000 triliun. 1.000 triliun sekian lah. Kalau benar itu kemudian bisa ada gerakan katanya, mau ada gerakan. Dan itu menjadi salah satu concernnya Pak Prabowo kan dari dulu kan. Iya, dari dulu kan di kampanye mengatakan bocor gitu kan. Makanya ada meme menyebut prabocor dan seterusnya. Padahal itu fakta yang sekarang katanya juga mau dilakukan. Dan itu akan dimulai di tahun-tahun kedua lah, tahun kedua sampai tahun ketiga. Nah, pelan-pelan dari tahun pertama. Tahun pertama yang akan digenjot makan bergizi gratis dulu sama swasembada beras. Nanti hilirisasi, lalu menutup yang bocor-bocor itu. Nah, itu di tahun kedua dan tahun ketiga. Makanya saya kok melihat bahwa tidak akan ada pengurangan yang cukup drastis dari besaran angka makan bergizi itu. Saya tidak tahu bahwa angka 7.500 itu dari mana. Mungkin begini, sepertinya titik sasarnya tidak dikurangi. Karena anggarannya dikurangi, maka dibagi titik sasar gitu, ya kan? Tadinya 125 triliun untuk sekian juta anak misalnya. Ketemulah per anak jadi 15.000. Nah, diubah menjadi 71 triliun, tapi untuk tetap sekian juta anak. Nah, jadi jatuhnya akhirnya 7.500, kira-kira begitu. Jadi tidak mengurangi jumlah. Tidak mengurangi jumlah, tetapi kan bisa, modifikasi bisa dilakukan. Jumlah dikurangi, tapi tetap bahwa per orang akhirnya maksudnya tidak mengurangi jumlah penerima kan. Jumlah penerima dikurangi. Di tahap awal dikurangi, lebih fokus, tetapi tidak mengurangi besaran nilai per anak tadi. Yang dari tadinya 15.000 tetap menjadi 15.000. Tapi kalau versinya Hasan Nasbi itu, yang dia sekretaris tim sinkronisasi itu dia bilang kan ada perintah dari Pak Prabowo kan, soal makan bergizi gratis itu pertama tetap harus merata. Artinya merata bisa jadi tetap ke seluruh anak Indonesia. Ya, tapi tahun keberapa? Untuk bisa mengcover 80 juta sekian, itu tidak. Ini perintah Pak Prabowo kan. Kan pesan Pak Prabowo itu ada dua, Mas. Satu, memenuhi ketercukupan gizi, terus kemudian distribusinya, penyebarannya ke seluruh masyarakat yang memang menjadi sasaran. Makanya benar. Jadi saya pikir Pak Prabowo itu kan tipe orang yang ketika dia sudah membuat keputusan, dan dia rasa keputusan itu bagus, dia kan pantang mundur tuh orang. Betul. Jadi saya pikir ini tetap akan dijalankan tadi, bisa jadi dengan modifikasi kerjasama dengan pihak swasta misalnya, atau kok saya menduga nanti tahun depan itu akan ada peralihan anggaran bagi proyek-proyek atau apa yang tidak terlalu mendesak untuk dibagi dialihkan ke sini. Yang di awal disampaikan bocoran dari Mas Kohar tadi itu ada 3 prioritas dari pemerintahan Prabowo Gibran. Ke sini. Betul, kalau kan ada adigo begini kan, kepercayaan itu hanya bisa didapat ketika janji itu ditunaikan. Dan Pak Prabowo tidak mungkin mengingkari janji yang sudah disampaikan, apalagi janji itu terkait langsung dengan kebutuhan rakyat. Makan bergizi gratis ini kan kelihatan benar loh, ini janjinya beda dengan janji-janji yang lebih pernyataan pendukung Prabowo dari 2014. Pendukung Prabowo 2014. 2019. Oh, koreksi ternyata. Dari 2014 kan. Tapi kalah terus saya. Kalah baru kali ini menang. Enggak juga. Kali ini tidak mendukung. Lanjut. Karena ada pertimbangan yang menurut saya Jadi saya pikir gini lah, Pak Prabowo akan all out lah dengan program janjinya makan bergizi gratis ini. Dia akan tetap menjadi prioritas dan apapun akan dilakukan dengan salah satu caranya dengan yang tadi, refocusing anggaran ke depan sehingga cakupan gizinya bisa terpenuhi, paling tidak memenuhi syarat, dan sasarannya cakupan berapa orang yang harus mendapatkan itu ya paling tidak mendekati target-target awal.
Dan menurut saya itu bukan sesuatu yang dilarang dalam mengelola anggaran kan. Saya mau melanjutkan, Mas. Program makan bergizi gratis ini kan program jangka panjang. Ya. Saya masih confused. Bagaimana cara menilai keberhasilan dari program ini? Apa tolak ukurnya? Ya hasilnya sih tentu saja jangka panjang. Ya. Kan itu kan terkait dengan ketika seseorang anak itu dari kecil sudah mendapatkan asupan gizi yang cukup, ya pasti kan dia pasti akan lebih pintar lah katakanlah kan. Dan paling tidak bisa dijadikan SDM unggulan dan itu tidak dalam waktu dekat kan untuk jauh ke depan lah, puluhan tahun ke depan. Jepang aja mau mulai dari kira-kira kita cukup sabar nggak menunggu hasil dari program makan bergizi gratis ini kan bukan program yang hasilnya bisa kita ketahui saat itu juga, bukan program yang sesaat, tapi program jangka panjang. Dan ya seorang pemimpin yang bagus itu kan tidak harus hasilnya ketahuan saat itu juga, tidak harus populer saat itu juga, tapi lebih memikirkan ke depan. Nah, makanya saya mau kaitkan itu dengan beban APBN. Ya. Kan ini kan program berkelanjutan kan, yang setiap tahun juga akan membebani APBN kan. Jangan selalu dianggap ini sebagai beban. Nah, cara pandangnya adalah harus diubah. Nah, ini menarik. Nah, ini bukan beban. Ini bijak. Sama kayak investasi. Seperti kayak mandatori pendidikan, 20%. Itu tidak boleh dibaca sebagai beban APBN untuk pendidikan. Nggak boleh. Cara membacanya adalah investasi. Sama seperti yang dikatakan oleh Anies Baswedan. Kan mengatakan bahwa ini bukan beban, ini investasi. Nah, dalam konteks makan bergizi, ini juga harusnya bukan beban, ini adalah investasi. Jepang itu memulai yang namanya Kyoshoku. Kyoshoku itu makan siang gratis di sekolah. Itu tahun 1889. Tahun 1889 loh. Lalu kemudian sempat berhenti ketika Perang Dunia. Tapi setelah itu mulai lagi dan waktu itu diawali hanya di beberapa prefektur ya, di beberapa provinsi lah. Lalu kemudian di tahun 1954 dia menjadi program yang sifatnya nasional. Artinya, kalau kita saksikan dari 1954 ke 2024 itu berapa tahun? 70 tahun. Sebuah periode yang sangat lama. Tahun 2010, saya ke Tokyo, ke Jepang, dan ikut bersama dengan beberapa wartawan, itu menyaksikan secara langsung bagaimana program yang namanya lunch school. Jadi sekolah makan siang gratis. Artinya makan siang dilakukan di situ, SD. Nah, menunya saya saksikan memang betul-betul menu yang bergizi, tapi memang makan siang. Lalu ada minumannya juga minuman yang bergizi. Artinya konsistensi keberlanjutan itu dilakukan dan hasilnya kan kita saksikan. Jepang itu negara yang sangat cepat dalam beradaptasi. Liga Jepang itu belajar dari Liga Galatama ya kan? Tanya Mas Jaka ini yang sebagai yang pernah studi banding ke Jepang soal sepak bola kan. Iya, pernah menjadi pengamat Liga Jepang loh. Di Metro TV waktu itu ya. Tahun berapa itu? Di Metro TV pengamat Liga Jepang. Saya masih ingat waktu itu kan Metro TV menyiarkan Liga Jepang. Nah, tahun 80-an ketika Indonesia sudah punya Galatama, Jepang itu liganya masih belum sehebat Galatama. Tapi kemudian kita saksikan Jepang itu sekarang peringkat FIFA-nya sudah 20 besar. Ya kan? Pernah di 20 besar lah negara-negara dunia sepak bola. Di bidang bulu tangkis, beberapa dekade yang lalu Jepang itu nggak ada apa-apanya. Lalu dia sangat adaptif, dia didik, dia gembleng. Sekarang punya nomor 1 di tunggal putra, punya nomor 1 di tunggal putri. Meskipun dulu ada tunggal putri ada juga. Zaman itu ada Subiko Kitada namanya. Ya tahun berapa itu? Ada itu tahun 70-an, 80-an. Ya setelah itu kan hanya itu aja kan yang bisa kita sebut. Sementara Cina, Indonesia sudah berapa orang yang ditelurkan. Nah Jepang melakukan berbagai hal dengan cara adaptasi. Kenapa? Karena SDM-nya unggul. Nah SDM-nya unggul kenapa? Ya karena salah satunya ada makan siang gratis itu. Ada pemenuhan gizi lah. Nah kalau ingin, katakanlah kan programnya Indonesia Emas,
maka sebetulnya makan bergizi gratis ini adalah program yang berkelanjutan, mestinya konsisten untuk dilakukan. Jangan anggap ini sebagai beban anggaran. Nah, itu sebetulnya sudah sesuai dengan amanat dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Artinya membangun jiwa yang diikuti dengan perbaikan gizi badan, maka dia akan melahirkan sebuah generasi yang unggul, bangsa yang unggul. Makan siang gratis atau makan bergizi gratis apapun namanya, itu juga sudah dilakukan di banyak negara, di Inggris, di Cina, di New York, dan negara-negara yang akhirnya maju. Jadi apa yang terjadi sekarang, apa yang dilakukan sekarang, jangan dipandang dia sebagai beban anggaran. Jadi menarik, 71 triliun jangan dilihat sebagai beban anggaran, tapi sebagai investasi. Tapi kan kondisi fiskal kita kan juga memiliki keterbatasan. Artinya harus ada prioritas, ya kan? Itulah sebabnya apa yang di awal tadi Mas Kohar sampaikan, ada 3 prioritas tadi itu menjadi make sense, menjadi masuk akal. Terkait itu kan. Nah, sekarang kita berlanjut, bagaimana kelanjutan dengan IKN? Ini kan belum lama Presiden Jokowi muhibah ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Terus kemudian ya tentu harapannya mendapatkan hasil yang positif kan. Tapi kayaknya kabarnya belum ada hasilnya. Nah, ketika ditanya wartawan, Pak Jokowi kan enggan untuk menjawab gitu. Nah, saya mau tanya ke Mas Jaka, nggak tahu apakah memang sudah ada komitmen atau investasi yang akan digelontorkan untuk IKN dari Abu Dhabi atau dari Uni Emirat Arab? Ya kalau komitmen kan dari dulu kan Pak Jokowi dan beberapa menteri itu kan selalu bilang kan ngantri investor asing itu. Ya tapi sampai sekarang kan faktanya kan emang belum ada gitu loh. Jadi ya malah dulu ada orang dekatnya Pak Jokowi, sekarang Pak Jokowi bicara A itu ya dia mengajak malah kita memaknainya B gimana? Siapa itu? Ini udah siap-siap dikritisi netizen lagi. Enggak masalah, kita akan menyampaikan sesuatu secara fakta. Secara objektif. Kalau kita lihat rekam jejaknya lah, di suatu event Pak Jokowi bilang katanya sudah ratusan investor asing ngantri, tapi dia akan mengutamakan investor lokal. Tapi sampai sekarang kan tidak ada investor asing kan. Kemarin dia melawat ke Abu Dhabi kan sampai sekarang kan juga belum ketahuan hasilnya. Jadi menurut saya kalau nanti ya umpamanya Pak Prabowo itu tidak menjadikan IKN itu sebagai prioritas, ya menurut saya itu sebuah pertimbangan yang sah-sah saja. Dia tidak akan mengabaikan, saya yakin, cuman dia belum tentu akan menjadikan yang utama. Beda kan, mengabaikan, kalau dia mengabaikan berarti dia membodoh amat dengan pembangunan IKN. Tapi kan dia nanti tidak akan mengabaikan, artinya pembangunan IKN tetap jalan tetapi tidak terlalu habis-habisan mengambil anggaran, tapi tetap akan dijalankan dengan anggaran yang ada lah. Kalau tahun depan itu anggaran berapa untuk IKN? Tinggal 17-an ya? Kalau APBN ya. Iya kan, tinggal 17-an kan? Karena kan 20, kalau kita asumsinya kan total yang dibutuhkan untuk IKN kan 466 triliun. Nah, APBN itu kan di dalam struktur undang-undang IKN itu kan dia hanya boleh dipakai sebanyak 20%. 20% APBN. 20%-nya dari 466 itu kan 92 lah ya, 92 triliun. Nah kalau sekarang sudah terpakai sekitar 70 sekian triliun, maka ya sisanya mungkin 16-17 triliun. Makanya. Dan itu batas limit. Itulah kenapa kalau kemudian akhirnya limit itu kemudian terlampaui, maka harus ada revisi, harus ada pertanggungjawaban yang berbeda terkait dengan itu. Itulah kenapa 80% diantaranya harus dibiayai oleh skema investasi. Meskipun sebetulnya yang namanya ibu kota negara, proyek ibu kota negara,
itu mestinya ya pakainya APBN sepenuhnya. Karena Tapi kalau itu ibu kota administrasi asing, iya, ini kan udah ibu kota bisnis itu yang jadinya agak repot. Ini kan karena kan ada maksud selain menjadi untuk menghindari untuk mengalihkan ya dari Jakarta yang sudah sangat crowded. Satu itu. Kemudian yang kedua adalah menciptakan kota-kota yang menjadi magnet bagi pertumbuhan baru. Indonesia Timur kan selama ini berat untuk disangga oleh Barat, maka harus ada upaya untuk menggeser dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru. Nah, diharapkan IKN ini bisa menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru. Itulah kenapa kemudian IKN didesain, dibangun untuk juga menjadi pusat bisnis selain pusat administratif, kira-kira begitu. Tetapi persoalannya, kalau dia ingin menjadi pusat bisnis, harusnya ya pembangunannya harus betul-betul dalam rangka jangka panjang. Tidak mungkin diselesaikan hanya dalam bilangan 3 tahun, 5 tahun. Di banyak negara, perpindahan yang hanya dilakukan dalam bilangan di bawah 10 tahun itu kan karena jaraknya tidak jauh. Malaysia itu kan memindahkan ibu kota juga jaraknya tidak terlalu jauh. Begitu juga di beberapa negara. Dan tidak dari nol. Dan tidak dari nol. Sudah kotanya sudah ada. Sementara ini kan dari nol. Betul-betul dari nol. Betul-betul dari sama seperti dari hutan Yangon ke ke Naipitau ya. Dan akhirnya kan kemudian menjadi kota mati seperti itu. Nah, kita tidak menghendaki seperti itu. Makanya proses pembangunan itu tidak boleh tergesa-gesa mestinya. Karena apa? Ada berbagai risiko lah yang terjadi sekarang kan, misalnya risikonya misalnya dari mutu lah. Kalau apapun kalau disengkake itu kalau dipaksakan dan diburu-buru harus selesai, katakanlah misalnya nanti Oktober 2024, sementara potensinya itu sangat mustahil untuk bisa melakukan itu. Ya nanti jangan-jangan takutnya mutunya yang dikurangi, strukturnya yang kemudian berubah, sehingga karena tekstur tanahnya berbeda, lahan gambut di situ, maka akan susah mendapatkan air. Kan sekarang faktanya begitu kan. Sementara air yang ada kan air payau. Air payau itu bukan air yang layak untuk konsumsi. Makanya kan kemudian diupayakan ada instalasi air yang melalui proses teknologi. Nah, dalam konteks ini, kalau tadi saya dengar dari sumber yang sangat dekat dengan presiden terpilih, yang sama sekali tidak menyebut IKN dalam hal yang ditawar, maka kok dugaan saya adalah strateginya adalah melanjutkan IKN, tetapi dengan kecepatan yang betul-betul diturunkan. Ya, ada pembangunan tapi satu demi satu. Sambil di situ adalah mencari partner, mencari investor yang kira-kira siap untuk diajak berkolaborasi di situ. Meskipun dalam prakteknya akan sulit akan susah. Kalau investor ya, buktinya kan beberapa kali ditawarkan kan, sampai kemudian konsesi lahan, hak guna usaha ditawarkan sampai 190 tahun, itu juga masih belum banyak yang berbondong-bondong. Katakanlah kalau minat mungkin iya ya, yang berminat sangat banyak, oke. Tapi minat loh ya, itu akan berbeda dengan realisasi, itu masih jauh. Minat itu prosesnya masih harus melalui, katakanlah misalnya ada yang namanya MOU. Nanti MOU itu masih bisa saja batal kalau kemudian tiba-tiba dia dicoret, ada nggak cocok dan seterusnya. Karena itu, maka saya melihat bahwa prioritas dia akan masuk dalam prioritas yang bawah. Jadi dalam rangka tadi untuk menggenjot makan bergizi gratis, dugaan saya apa yang akan dikorbankan? Dalam tanda kutip ya, dikorbankan artinya prioritasnya diturunkan. Kok saya melihat adalah pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang bukan prioritas. Itu akan diturunkan
tensinya. Artinya IKN masuk di dalamnya. IKN masuk di dalamnya. Jangan-jangan nanti beberapa jalan juga akan diturunkan. Karena demi untuk mengejar yang tadi itu. Makan bergizi gratis, swasembada beras, dan hilirisasi di beberapa lapangan-lapangan industri. Makanya buat saya menjadi penting untuk menarik investasi asing ya. Kan kemarin ya itu tadi, lawatan Pak Jokowi ke Abu Dhabi ini, saya masih penasaran. Karena memang Presiden kan memang tidak menjawab secara pasti. Barangkali Mas Kohar tahu apa yang didapatkan dari Muhibah kemarin itu. Investasi itu kan tidak bisa sak-dek-saknyet. Ini ada lagi nih, sak-dek-saknyet. Seketika. Sekonyong-konyong. Sekonyong-konyong. Mak Betunduk itu. Kalau menurut Sri Mulat kan Mak Betunduk itu. Jadi nggak bisa sekonyong-konyong atau Mak Betunduk itu kemudian hari ini kita berkunjung lalu hari ini kita dapat. Akan sangat berat, akan sangat sulit. Mereka pasti akan mempelajari dulu. Sama lah seperti kayak misalnya Pak Har mendapatkan proposal. Ya pasti akan dipelajari dulu kan. Nanti ya kadang-kadang, wah ini nggak visible. Ya tapi kan Uni Emirat Arab itu mau berinvestasi di IKN itu kan sudah sejak lama kan rencananya kan. Gitu kan. Ya karena di sana kan memang banyak raja properti, banyak ini. Tetapi apa namanya di kita ini kan misalnya begini, pernah digembar-gemborkan Elon Musk kan. Elon Musk mau berinvestasi di Indonesia, sudah didekati ke sana. Presiden ke Silicon Valley, didahului oleh Pak LBP, Luhut Binsar Panjaitan. Datang ke Indonesia dikasih karpet merah. Nggak taunya ternyata investasinya kemana? Malaysia. Investasinya ke Malaysia, membangun beberapa pusat-pusat perdagangannya di Malaysia. Yang real, konkret misalnya. Nah, ini kan artinya kita memang sepertinya harus betul-betul melihat bahwa janji-janji investasi itu tidak mungkin hanya kita anggap sebagai sesuatu yang sekonyong-konyong. Nah, karena itu kan kemudian kan sempat diubah nih. IKN tidak melulu melihat dari investor asing. Maka beralihlah ke dalam negeri. Maka kan ada diminta bangun rumah sakit di sana. Mayapada minta bangun rumah sakit, lalu kemudian ada pelibatan beberapa pihak swasta untuk membangun semacam kayak apartemen, dan seterusnya dengan sejumlah konsesi. Itu juga salah satu jalan. Tetapi rupanya itu tidak cukup. Karena memang masih butuh, betul-betul butuh investasi asing untuk membuat IKN itu. Itulah makanya kenapa di episode sebelum ini kan kita membaca bahwa sebetulnya tujuan utama IKN ini apa sih? Kan awalnya kan gitu kan, yang Mas Jaka mempertanyakan ini. Awalnya kan mempertanyakan itu kan. Nah, kalau tujuannya adalah memang kita untuk mengurangi beban Jakarta, membuat pusat pertumbuhan baru untuk jangka waktu yang panjang, ya maka jangan ojo ke susu gitu loh. Jangan tergesa-gesa. Nah, dalam konteks jangan tergesa-gesa itu bukan berarti tidak bergerak. Bergerak, tetapi ingat bahwa ada beberapa prioritas yang lain. Bahwa simbol IKN itu membanggakan, iya. Tetapi kan kebanggaan itu akan muncul apabila kita sanggup untuk membelinya. Kita sanggup untuk mengadakannya sekarang. Tapi kalau sekarang kita tidak sanggup mewujudnya sekarang, ya paling tidak legasinya sudah dimulai kan. Pembangunannya sudah ada, sudah mulai berjalan. Itu cukup itu sebagai sebuah kebanggaan. Sebagai sebuah kebanggaan. Sejarah akan mencatat bahwa Jokowi adalah presiden yang memindahkan ibu kota. Jokowi adalah presiden yang menginisiasi kepindahan ibu kota tidak hanya dalam tataran wacana tapi aksi, kan kira-kira begitu. Ya, dan sudah berjalan. Nah, nanti siapa yang menyelesaikan? Biar ini juga menjadi legasi-legasi pemimpin-pemimpin berikutnya gitu loh. Jangan diborong semua saat ini. Ketika diborong semua investasinya ada, nggak masalah. Itu akan sangat bagus. Tetapi ketika ternyata investasinya masih tersendat-sendat, ya sudah, jangan paksakan sebuah mobil yang kapasitasnya saat ini masih katakanlah 30 km per jam, jangan dipaksakan untuk lari 120 km per jam.
akan rusak semuanya itu. Rusak Dia di tengah jalan. akan rusak di tengah jalan. Analogi yang Akan cukup repot. menarik. Tapi menurut saya gini loh, seorang presiden itu wajib memprioritaskan apa program presiden sebelumnya. Ketularan Bapak. Ini sebelumnya, selama emang program-program itu emang layak dijadikan prioritas. Iya. Kalau sekarang IKN itu kan soal prioritas tidaknya itu kan masih jadi perdebatan yang sengit kan, yang cukup pelik kan. Iya, kalau lihat bocoran dari Mas Kohar tadi. Ya kalau kan kita nggak usah inilah. Saya berbicara sekali lagi ke hasil survei aja lah. Hasil survei 2003 itu setelah 2023 setelah Undang-Undang EKN disebut, itu kan mayoritas publik itu kan tidak setuju ibu kota itu segera dipindahkan ke IKN, segera ya, bukannya tidak setuju dipindahkan, tapi dipindahkan segera. Karena ya sebagian mendesak, pertama karena terlalu banyak menyedot anggaran, kedua karena dilakukan secara tergesa-gesa, ketiga karena ya Jakarta dinilai masih layak untuk menjadi ibu kota, tinggal menyelesaikan permasalahannya. Jadi kalau kemudian Pak Prabowo itu tidak menjadikan IKN itu sebagai skala prioritas, ya menurut saya sih ya wajar-wajar saja dan boleh, karena itu kebijakan presiden dan itu bukan janji Pak Prabowo untuk segera menyelesaikan IKN kan? Ya. Tapi kalau makan bergizi gratis ini, itu kan janji yang jelas-jelas diucapkan oleh Pak Prabowo berkali-kali, termasuk dalam berkampanye, termasuk dalam debat capres. Jadi program unggulan itu. Jadi program unggulan. Jadi saya pikir dia akan mengejar habis-habisan program yang dia janjikan, bukan program-program yang diprioritaskan oleh presiden sebelumnya. Sementara dia menilainya mungkin itu bukan skala prioritas. Iya. Jadi itulah karena bukan skala prioritas juga jangan tergesa-gesa tadi kan. Iya. Termasuk juga. Tapi juga jangan berhenti. Iya, betul. Iya, Ya termasuk berhenti. juga jangan Pak Jokowi jangan tergesa-gesa juga untuk berkantor di IKN. Kan Ya kalau batasnya Juli ini kan. Ya, itu kan juga bagian dari menunaikan janji. Iya, itu dia. Nanti kalau tidak berkantor nanti ditagih. Nah, tapi kan faktanya kan belum ready kan semuanya kan. Dan Airnya ketika sudah ada ditanya belum? kan, airnya sudah siap belum, listriknya sudah siap belum. Buat apa cepat-cepat diselesaikan oleh orang siapa? Gibran aja katanya tidak akan berkantor di IKN. Makanya ketika ditanya lagi, ini aja gitu. makanya ketika ditanya lagi kan Pak Jokowi bilang nunggu lampu hijau. Ya. Nah, kan apakah lampu hijau ini sudah diberikan? Karena kan ya momentum 17 Agustus akan tetap dikejar. Kan jangan sampai Pak Jokowi kehilangan momentum itu kan. Tapi air sudah mengalir. Air sudah mengalir. Air sudah mengalir. Mulai. Tapi ke beberapa titik aja. Ya, kan, memang belum dikhususkan semuanya. di beberapa titik. Yang Listrik nanti udah listrik aman. sudah untuk beberapa titik juga yang digunakan sebagai upacara dan tempat-tempat transit untuk menjelang upacara itu. Jadi kebutuhan-kebutuhan dasar mulai muncul, sudah lampu hijau. Ya kita Ya kayak doakan kemarin semoga misalnya siap. lapangan kalau untuk Training center ya minimal lapangannya sudah ada Sudah 2 dari 8 Dari ada 8. 2 dan baru lapangan ya. Iya. Masih jauh dari disebut sebagai training center. Iya, meskipun Training Pak center Jokowi itu sudah pernah menjanjikan di Juni itu sudah siap. sudah siap training center dengan 2 lapangan plus training center, tapi sepertinya pasti mustahil dan sekarang sudah lewat Menjadi hal yang mustahil. hal yang mustahil. Jadi itu sesuatu yang sangat susah untuk ditunaikan, karena itu ya sudahlah, nggak usah ojo ke susu, Nggak usah kemerungsung lah. kemerungsung gitu kan, jangan gerasa gerusu gitu, tetapi lakukan ini dengan tenang bahwa rakyat sudah mendukung ini ibu kota pindah, undang-undangnya sudah ada, sehingga presiden terpilih juga tidak boleh mengacak-acak lagi undang-undang kan. Sumpahnya kan menjalankan undang-undang. Ya. Jadi IKN akan tetap jalan, tetapi dia ritme jalannya akan berbeda. Ya kalau misalnya kemarin itu 100 km per jam, barangkali nanti 20 km per jam, cukup 30 km per jam. Ya dengan misalnya katakanlah, kecuali misalnya ada investor yang tiba-tiba sangat-sangat berminat, sangat-sangat tertarik
maka kecepatannya akan ditingkatkan lagi. Tetapi jangan sampai makrak juga, jangan sampai berhenti, jangan sampai disia-siakan karena ini sudah 70 triliun cukup lebih besar. dan itu sesuatu yang sangat jelek kalau kita tidak tuntaskan itu. Nah, beberapa hal tadi itu sudah mencerminkan. Artinya memang ada prioritas tiap presiden itu harus kita hargai karena mereka juga punya janji, yang janji itu kemudian menyebabkan masyarakat memilih dia. Karena itu harus ditunaikan. Ya, Jokowi salah satu janjinya adalah waktu itu membangun infrastruktur. Mengapa membangun infrastruktur? Untuk konektivitas. Karena kita sudah sangat tertinggal. Betul. Tetapi rupanya tingkat kecepatannya itu tidak sebanding dengan pendapatan atau modal yang harus digunakan untuk membeli kecepatan itu. Modal yang digunakan untuk membeli kecepatan itu tidak kunjung didapat. Maka ya katakanlah misalnya ada beberapa BUMN karya yang akhirnya harus ngos-ngosan. Dalam kasus kereta cepat misalnya kan kita menyaksikan ada BUMN karya yang harus berdarah-darah sampai triliunan. Sampai 6 triliun lebih, bahkan kalau ditambah dengan yang tidak jelas itu katakanlah 11 triliun misalnya. Nah, untuk sebuah proyek yang jangka panjang, nggak mungkin kereta cepat itu dalam waktu 10 tahun, konsesinya 30 tahun. Nah, hal-hal seperti itu kan memang sudah janji dan itu sudah ditunaikan. Jadi sudah cukup sebetulnya janji-janji yang ditunaikan itu beberapa. Tidak usah membuat janji yang muluk-muluk lagi. Cukup, karena tinggal sekian bulan lagi akan selesai pemerintahan ini. Karena itu berikanlah jalan yang mulus bagi pemerintahan ke depan untuk menyusun prioritas mereka. Dan dari apa yang disampaikan kan prioritasnya jelas. Tadi itu selain 3 itu ada prioritas lain lagi adalah apa? Memperkuat pertahanan kan. Pertahanan keamanan. Dalam pidatonya kan Prabowo menyampaikan bahwa tidak ada gunanya kereta cepat, tidak ada gunanya kita membangun jalan, bandara. Kalau rakyat tidak aman, negara tidak aman, kan gitu kan? Negara terancam, rakyat terancam, merasa tidak aman. Nah, itu sesuai dengan mandat konstitusi kan, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, dan itu kan di preambul disebutkan di pembukaan Undang-Undang 45 pertama. Jadi pertama itu kan adalah melindungi kan, melindungi dulu, kemudian baru mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial kan di situ. Jadi melindungi segenap bangsa ini, ya ini jadi prioritas akhirnya juga. Melindungi dari kelaparan dengan swasembada beras, melindungi dari stunting dengan makanan melindungi bergizi, dari tumbuh kembang yang buruk dengan makan bergizi, memberikan makan bergizi, melindungi dari kemiskinan, katakanlah misalnya dengan hilirisasi, tapi hilirisasi yang pas ya, hilirisasi yang tepat, yang bukan hanya untuk sekelompok elit. Nah, hal-hal semacam ini kan bersandar pada konstitusi dan itu adalah jalan yang benar. Karena itu prioritas ini berikan kebebasan, keleluasaan. Jangan terus-menerus ya, jangan terus-menerus dibebani dengan katakanlah misalnya ini harus selesai tahun 2024, 2025 harus selesai. Enggak. Langgamnya berbeda. Rakyat sudah menentukan pilihan, hormati pilihan itu dan ya kita tetap bisa akan menyongsong Indonesia emas dengan berbagai macam tadi itu. Pondasi-pondasi yang diperkuat. Iya, termasuk dengan ibu kota baru juga. Iya. Tapi yang penting adalah prosesnya ojo ke susu, ojo ke merungsung juga. Mas Jaka, ada yang mau disampaikan konklusinya, closing statement-nya. Kewajiban seorang pemimpin, apalagi seorang presiden itu kan menepati janji, ya kan. Jangan sampai ada presiden-presiden yang janjinya di awal itu umpamanya akan memberantas korupsi, tetapi faktanya justru ikut melemahkan institusi pemberantas korupsi. Jangan sampai ada seorang pemimpin yang tadinya itu begitu gencar untuk
menguatkan mental bangsa, tetapi faktanya justru membiarkan atau bahkan ikut dalam perusakan mental dan moral. Dan kalau Pak Prabowo sudah berjanji, kalau tema kita kan soal makan bersih gratis kan, ya harus dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Dan yang paling penting kita mengingatkan jangan nanti proyek besar ini karena triliunan, 71 triliun, itu justru menjadi arena bancakan orang-orang di sekitarnya. Jangan sampai kesalahan-kesalahan sebelumnya itu kembali terulang. Kalau itu yang terjadi ya rakyat akan menjadi antipati. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana pengawasan nanti di lapangan. Ini bukan persoalan mudah loh. Dengan makan bersih gratis, kalau kita berkaca dari program-program stunting misalnya, bagaimana kalau kita pernah di Depok misalnya, anggaran 18.000, tapi menunya nasi, sayur sop, sawi, sama tahu. Itu kan jelas sudah menyimpang dari target awal, dan itu bukan tidak mungkin akan terjadi kalau tidak ada pengawasan yang super ketat. Karena tadi kan nggak mungkin nanti akan dilaksanakan semuanya oleh pusat kan, pasti akan disubkan ke daerah, disubkan kemana-mana. Ada badan, satu lagi ada bocoran itu bahwa Prabowo akan membentuk sejumlah badan. Salah satu diantaranya adalah Badan Gizi Nasional. Ya, ini akan menangani makan bergizi gratis itu. Iya, pasti itu akan melibatkan banyak orang. Pasti dia tidak akan sendirian di pusat. Dan risikonya juga besar. Dan itu kan besar. Risiko penyelewengannya juga itu luar biasa itu pasti. Ya program stunting lah, bagaimana kita bisa lihat kan. Membentuk 48.000 dapur di seluruh Indonesia untuk menyukseskan itu. Makan bergizi Jadi gratis. Badan Gizi Nasional, programnya makan bergizi gratis akan ada 48, bahkan angkanya sudah ada itu, 48.000 dapur yang mudah-mudahan untuk memasak. Iya, tapi jangan sampai meniat janji yang sudah bagus itu nanti justru akan merugikan rakyat karena pengawasannya harus sangat ketat, harus super ketat. Karena tidak bisa langsung dibiarkan bersentuhan dengan masyarakat kelas bawah kan. Iya, nanti dari pusat anggarannya umpamanya 10.000, tapi nanti ujungnya ke pakai cuma 5.000, 7.000 itu kan. Balik mana? Itu namanya bocor-bocor lagi. Tapi yang pasti setiap janji itu harus ditunaikan karena janji itu adalah hutang. Al-wa'du dayn. Jangan kau yang berjanji, kau yang mengingkari kan. Oke, baik. Sobat Media Indonesia, demikian perbincangan kami. Semoga bermanfaat. Salam sehat.